Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Zakir Muda. Saya dari Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jami. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang reaksi asam dan basa. Sebelum kita masuk kepada reaksinya, kita harus mengetahui apa itu asam dan apa itu basa. Asam secara kimiawi merupakan zat-zat yang melepaskan ion H+. Kalau secara umum itu memiliki banyak pengertian, contohnya seperti rasanya yang asam dan lain sebagainya. Contoh dari zat-zat yang memiliki sifat asam yaitu HCl, HBr, Hi, H2SO4, CH3, COOH. HCl kenapa disebutkan menjadi sifat asam, digolongkan menjadi sifat asam? Karena HCl melepaskan ion H+ dan Cl-. Di situ ada melepaskan ion H+, maka dia disebutkan memiliki sifat yang asam. Begitu juga dengan HBr menjadi H+ dan Br-. Kalau basa itu merupakan secara kimia zat-zat yang melepaskan ion OH-. Namun kalau secara umum itu memiliki banyak pengertian. Contohnya memiliki rasa yang pahit dan merubah warna dari indikator asam basa. Contoh dari zat-zat yang memiliki sifat basa yaitu KOH, NaOH, BaOH 2 kali dan lain sebagainya. KOH kenapa disebutkan sebagai zat yang memiliki sifat basa? Karena KOH melepaskan ion OH- dan juga K+. Kalau kita pisahkan menjadi K+ dan juga OH-. Karena di situ ada OH- maka digolongkan sebagai zat yang memiliki sifat basa. Selanjutnya yaitu reaksi asam basa. Yang harus kita ketahui sebelum masuk kepada reaksinya itu adalah asam dan basa itu memiliki dua pembagian. Sama-sama memiliki dua pembagian. Yang pertama yaitu asam. Kalau dari asam ada asam kuat dan asam lemah. Kalau dari yang basanya ada basa kuat dan basa lemah. Sama-sama ada kuat dan lemahnya. Kalau yang kuat itu memiliki kuantitas atau jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan yang lemahnya. Maka itu saya tampilkan di sini ada tabel asam kuat dan basa kuat. Kalau yang asam kuat itu dapat kita ketahui di situ ada HCl, HNO3 dan lain sebagainya. Kalau basa kuat Li, Na, K, Ca. Dan di situ kan yang selain sisa basanya itu kan ada di 1A dan 2. Dan itu sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang lemahnya. Oke, selanjutnya yaitu reaksi yang pertama dari asam dan basa, yaitu jikalau zat-zat yang bersifat asam tadi bertemu dengan zat yang bersifat basa. Apa hasil dari reaksinya itu? Maka dia akan menjadi garam plus H2O. Pertanyaannya, apa itu garam? Garam merupakan sisa asam ditambahkan dengan sisa basa. Contoh, kalau kita reaksikan antara NaOH dengan HCl-NaOH plus HCl-NaOH tadi kan basa, HCl itu asam. Oke, NaOH itu kalau kita pisahkan ionnya ada Na plus dengan OH-. OH- tadi penyebab dianya menjadi basa. Dan sisa dari basa tersebut adalah Na-nya. Oke. Lanjut. HCl itu kan zat yang bersifat asam. Dari mana kita ketahui kita pisahkan ionnya ada H+ dengan Cl-. H+ tadi penyebab dianya bersifat asam dan Cl- itu adalah ion sisa dari asam. Oke. Tadi apa garam? Sisa asam ditambah sisa basa. Tadi sisa asamnya apa? Cl. Oke. Sisa basanya adalah Na. Kalau kita gabungkan Na plus dengan Cl-, maka dia akan berikatan menjadi satu ikatan dan menjadi suatu molekul yang dinamakan NaCl atau garam dapur yang sering kita gunakan. Oke. Selanjutnya yaitu contoh selanjutnya yaitu adalah KOH direaksikan dengan HCl. Apa yang akan terjadi? Kalau dalam reaksi ini akan terjadi pertukaran ion. Oke, sebelum masuk ke situ kita pisahkan dulu ion-ionnya. KOH tadi K+ menjadi OH. K+ dan OH-. Oke. HCl tadi menjadi H+ dan Cl-. Oke. Tadi sudah dijelaskan pada reaksi ini terjadi pertukaran ion. Yang bertukar itu antara OH- dengan Cl- dan Cl- dengan OH- itu saling bertukar tempat. Oke.
Bagaimana kalau dia sudah bertukar tempat? Maka dia akan menjadi K plus ditambah OH min ditambah dengan H plus Cl min. Itu akan menjadi K plus. Tadi kan OH min dengan Cl min tuh bertukar tempat. Yang ion negatifnya itu menjadi K plus Cl min ditambah dengan H plus dengan OH min. Oke. Nah, kalau kita sederhanakan rumus kimianya menjadi KOH ditambah dengan HCl menjadi KCl ditambah dengan H2O. Tadi kan asam ditambahkan dengan basa, asamnya dari HCl, basanya KOH menjadi garam. Garamnya itu KCl, sisa asam dengan sisa basa, ditambahkan dengan H2O, air. Selanjutnya yaitu reaksi asam basa selanjutnya yaitu jika oksida asam bertemu dengan basa, maka akan menjadi garam ditambah dengan H2O. Pertanyaannya apa itu oksida asam? Oksida asam merupakan zat oksida atau yang berkaitan dengan oksigen. Itu jikalau dilarutkan di dalam air, dia akan menghasilkan senyawa yang bersifat asam. Contohnya apa? SO3 ditambahkan dengan H2O. SO3 tadi oksida asam, H2O itu air. Jadi SO3 tadi dilarutkan di dalam air, maka dia akan menjadi H2SO4. Oke, H2SO4 bukannya itu sifatnya asam? 2H plus ditambah SO4 2 min. Oke. Makanya dia disebutkan dengan oksida asam. Selanjutnya kita lanjut kepada contoh dari reaksi oksida asam ditambahkan dengan basa. Bagaimana reaksinya? Jikalau SO3 ditambahkan 2 NaOH. Oke, SO3 tadi asam ditambah dengan 2 NaOH. NaOH tadi basa. Oke. Sekarang tadi apa itu garam? Garam merupakan sisa asam ditambahkan dengan sisa basa. Tadi sisa asamnya apa? Sisa asamnya itu adalah SO4 2 min. Kenapa kita ambil yang dari H2SO4? Karena SO3 itu oksida asam, bukan dari asam, bukan zat yang bersifat asam. Oke. Makanya kita ambil SO4 2 min. Simpan SO4 2 min. Lanjut, sisa basa. Basanya tadi kita ambil yang mana? NaOH. OH tadi, OH min itu merupakan penyebab dari sifat basa. Dan Na itu merupakan sisa dari basa. Kita ambil tadi karena di sini jumlah Na-nya itu ada 2, maka jadi 2 Na plus ditambah SO4 2 min. Maka dia menjadi Na2SO4 garam. Maaf, sorry di sini ada lupa ditambahkan dengan H2O. Oke. Selanjutnya, reaksi asam basa selanjutnya itu adalah jika oksida basa bertemu dengan asam maka dia akan menjadi garam ditambah dengan H2O. Apa itu oksida basa? Pengertiannya hampir sama. Kalau di oksida asam, zat-zat oksida yang jika berikatan atau dilarutkan di dalam air, maka dia akan menghasilkan senyawa yang bersifat basa. Contohnya Na2O ditambahkan dengan H2O, dia akan menjadi 2NaOH. Dan juga BaO, itu contoh yang lainnya, dilarutkan dalam air atau tambahkan dengan H2O menjadi BaOH 2 kali. Contoh reaksinya itu Na2O, kita ambil yang tadi, Na2O-nya itu ditambahkan dengan asamnya kita ambil 2 HCl. Oke. Kita pisahkan ionnya masing-masing. Na2O itu adalah dipisahkan jadi 2 atom 2 ion Na+ dan juga 1 ion O2 min, dan itu yang 2 HCl-nya juga sama 2H+ dan itu Cl-nya juga 2. Oke. Tadi apa? Garam, sisa asam tambah sisa basa. Sisa asamnya di sini apa? Dari NaOH, Na-nya itu merupakan sisa dari basa. Oke, sisa asamnya kita ambil Cl min. Maka jadi 2 Na+ tambah 2 Cl min. Ditambahkan dengan 2 H2O. Oke. Makanya Na2O kalau kita sederhanakan lagi menjadi 2 ditambahkan dengan 2 HCl menjadi 2 NaCl ditambahkan dengan H2O. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau dapat kekurangan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.